Oke, baik, selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Andrew Nugroho dengan yang materi 10 akan menerangkan laporan hasil praktikum untuk praktik instalasi penerangan jalan atau taman mata kuliah praktik instalasi listrik komersial. Di sini yang pertama itu ada tujuan praktikum di mana setelah melaksanakan kegiatan praktikum, maka mahasiswa diharapkan akan memiliki kemampuan dalam yang pertama menggambarkan sembilan diagram dari instalasi penerangan jalan atau taman dengan baik dan benar, menggambarkan sistem pengawatan instalasi penerangan jalan atau taman dengan baik dan benar, merangkai instalasi penerangan jalan atau taman dengan aman, rapi, dan benar, dan terakhir melakukan pengukuran tahanan isolasi, tegangan, dan arus instalasi penerangan jalan atau taman dengan baik, aman, dan benar. Untuk yang berikutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan di sini yang pertama alat ada multimeter, toolbox set, dan APD. Yang kedua bahan ada LDR atau photocell, ada selektor auto manual satu buah, ada magnetic conductor SN21 satu buah, MCB 3 pas 6 ampere 4,5 kilo ampere satu buah, lampu TL satu buah, lampu pijar 2 buah, power meter 1 pas 1 buah, MCB 1 pas 2 ampere 4,5 kilo ampere 2 buah, kabel NIAF atau serabut secukupnya dan kabel pejal secukupnya. Baik, yang berikutnya adalah job safety analysis, di mana untuk kerjaan yang dilakukan adalah instalasi penerangan jalan atau taman yang dilakukan pada 21 April 2026 kemarin di lab instalasi dan mesin listrik, di mana pengawasnya adalah Pak Usman Nusanto SPD MPD dan saya Andrew Widio Settok sebagai pelaksana. Untuk APD yang disiapkan ada sarung tangan, ada sarung tangan safety, sepatu safety, wearpack, dan helm safety. Untuk urutan kerjanya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan praktikum, potensi bahayanya, tergoris benda tajam, atau kejatuhan benda berat. Upaya pengendaliannya menggunakan APD dan memeriksa komponen apakah layak untuk digunakan. Yang kedua, merangkai komponen serta kabel, potensi bahayanya tertusuk kabel tembaga. Upaya pengendalian gunakan APD terutama sarung tangan safety. Tiga, mengukur tahanan isolasi, potensi bahaya tersetrum harus desenlager jika tersentuh bagian tembaga probe. Upaya pengendaliannya menggunakan APD, perhatikan kondisi alat dan gunakan prosedur yang tepat. Yang berikutnya, pengujian rangkaian dengan aliran listrik, di mana potensi bahayanya tersarum aliran listrik, korsleting jika rangkaian salah atau tersentuhnya sambungan antar fase dan netral. Untuk upaya pengendaliannya, yang pertama kita menggunakan APD, yang kedua memeriksa wiring diagram dengan multimeter yang ada pada hasil rangkaian kita. Apakah sudah aman dan benar sebelum kita salurkan sumber listrik. Yang berikutnya yang kelima, pengukuran tegangan maupun arus dengan menggunakan multimeter dan ampere. Nah, potensi bahayanya risiko alat rusak dan MCB trip jika salah pada prop maupun selektornya. Untuk penilaiannya, gunakan prosedur pengukuran yang baik dan benar, dan pastikan selektor pada alat ukur sudah berada posisi yang benar. Dan yang terakhir, membongkar dan merapikan tempat praktikum. Potensi bahayanya tertusuk atau tergores kabel tembaga atau tersetrum aliran listrik. Untuk upaya pengendaliannya, kita menggunakan APD lengkap dan memastikan sumber listrik yang ada pada rangkaian sudah kita matikan atau sudah kita cabut. Oke. Untuk yang berikutnya, ini untuk gambarnya kemarin yang digunakan pada praktikum, di mana sumber 3 pas dan netral akan masuk ke terminal dan masuk ke MCB 3 pas. Nah, keluaran dari MCB 3 pas ini akan masuk ke kontaktor, di mana masuk ke bagian RST dan akan keluar pada terminal UVW dan masuk ke terminal keluaran pada panel. Dari panel ini baru akan diteruskan sumbernya ke sumber masing-masing untuk lampu, di mana lampu satu, lampu dua, lampu tiga menggunakan sumber RST. Tapi pada praktikum ada sedikit kekeliruan di mana terminal pada LDR untuk bagian
terminal output pada panel, di mana bagian netral dan ground yang ada pada bagian ini terbalik, sehingga menyebabkan hubung singkat yang mengakibatkan lampu 2 dan lampu 3 pecah. Nah, untuk rangkaian yang seharusnya itu ada pada rangkaian ini, di mana rangkaian dilengkapi dengan satu buah saklar seri untuk mengontrol lampu 1 dan lampu 2 dan saklar tunggal untuk mengontrol lampu 3. Nah, di sini sistemnya ketika pada posisi yang pertama ini dia berada pada posisi manual, di mana lampu tegangan akan langsung masuk ke A1 dan mengaktifkan kontaktor, sehingga tegangan akan langsung masuk ke MCB dan ke lampu. Di sini kita bisa mengibaratkan saklar dua buah saklar ini dalam posisi NC atau normal cross, sehingga lampu akan otomatis menyala dan bisa kita matikan menggunakan saklar maupun MCB. Nah, saat dipindah ke bagian kedua, dia akan masuk ke mode otomatis, di mana tegangan akan seri ke LDR. Jadi setelah LDR mendapatkan sinyal, dia akan meneruskan tegangan yang akan masuk ke kontaktor. Ketika kontaktor mengikuti tegangan dari LDR, kontaktor akan hidup, mengaktifkan kontaktor, dan tegangan akan dialirkan ke saklar, ke MCB, ke saklar, dan ke lampu. Nah, di sini untuk lampu indikatornya merah, kuning, dan hijau digunakan sebagai indikator untuk fase RST. Lanjut, untuk hasil praktikum di sini, hasil kerjaannya hanya ada lampu 1 karena lampu 2 dan 3 meledak. Ini untuk hasil rangkaiannya, untuk 2 MCB, 1 pas, dan MCB 3 pasnya, untuk lampu pilot lamp, dan selektor yang digunakan. Baik, untuk hasil praktikumnya di sini dengan fase netral sumber itu didapatkan di kisaran 212 volt. Nah, kenapa tegangannya dia mencapai ini mungkin karena batas ukur yang digunakan pada multimeter itu adalah 600 volt AC. Tegangan lampu 1 itu 209 volt, tegangan lampu 2 212 volt, tegangan lampu 3 itu 210 volt, tegangan pada MCB baik MCB 1 pas dan MCB 3 pas itu 209 volt, dan tegangan pada magnetic kontaktor itu 209 volt juga. Dan sini untuk arusnya hanya ada arus yang PTL itu sekitar 0,12 ampere. Dan ini adalah terminal pada panel di mana pada saat praktikum kemarin bagian netral dan ground ini tidak sengaja terpasang secara terbalik yang mengakibatkan trip pada percobaan pertama. Dan ini untuk terminal output yang ada pada box PHB digunakan untuk membantu dalam melihat rangkaian agar rangkaian output dari rangkaiannya lebih terlihat. Dan untuk tahanan isolasi baik dari titik ukur fasa netral, fasa ground, dan netral ground semuanya menunjukkan nilai overload. Nah, untuk analisisnya berdasarkan hasil praktikum pengukuran listrik, berdasarkan hasil pengukuran listrik pada instalasi penerangan jalan atau taman, distribusi tegangan rangkaian menunjukkan stabilitas yang baik dengan rentang berada pada 209 hingga 212 volt. Yang terlihat pada seluruh fasa netral sebesar 212 volt dan titik beban terjauh seperti lampu sekitar 209 volt. Penurunan tegangan yang terjadi relatif kecil. Hal ini bisa saja diakibatkan oleh batas ukur alat yang tinggi sekitar 600 volt yang dibatasi pada 600 volt AC.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pengantar dan sambungan pada instalasi sudah sangat baik tanpa rugi-rugi yang signifikan. Tegangan pada komponen kontrol seperti MCB dan MC juga berada pada kisaran 200 volt, yang menunjukkan sistem siap dalam menyuplai beban secara optimal. Dalam pengujian tahanan isolasi pada jalur fase netral, fase ground, dan netral ground, seluruh hasil menunjukkan nilai over limit, yang menandakan bahwa kondisi isolasi kabel sangat baik tanpa adanya kebocoran arus, sehingga instalasi dinyatakan aman dan dari potensi gangguan listrik seperti hubung singkat maupun arus bocor. Untuk analisis arus beban menunjukkan bahwa lampu TL mengonsumsi arus sebesar 0,12 ampere, yang masih dalam kategori normal sesuai dengan karakteristik beban. Sistem juga telah dilengkapi dengan magnet kontaktor yang dapat dikendalikan oleh LDR, sehingga memungkinkan pengoperasian lampu secara otomatis berdasarkan kondisi pencahayaan lingkungan. Secara keseluruhan, hasil praktikum ini menunjukkan bahwa instalasi bekerja dengan baik, di mana seluruh komponen seperti MCB, MC, LDR, serta sistem perkabelan terminal juga terpasang, walaupun pada percobaan pertama ada sedikit kekeliruan. Oleh karena itu, baik secara aspek teknis, keamanan, maupun keandalan sistem setelah perbaikan dapat dibilang baik. Untuk kendala atau gangguan dan solusi, untuk kendala yang ditemukan saat praktik, yang pertama itu inbox praktik dipindahkan dan tidak dikembalikan ke tempat semula. Solusinya, kami mengembalikan inbox ke tempat praktik. Yang kedua, baut pengunci pada terminal lampu hilang. Solusinya itu kami meminjam baut timena pada workstation yang tidak digunakan, dan setelah praktik kami mengembalikannya ke tempat yang semula. Juga juga pada saat praktik itu terjadi kekeliruan pada saat penyambungan pada terminal yang mengakibatkan dua buah lampu pijar meledak. Nah, setelah perbaikan, lampu dapat menyala dan tegangan mengalir dengan baik, dan juga lampu sudah kami ganti. Yang berikutnya adalah jawaban pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sistem kerja penerangan secara manual? Pada mode manual, pengoperasian lampu dilakukan langsung melalui saklar atau saklar setelah selektor switch dipindahkan ke posisi manual. Ketika posisi manual, arus listrik dari sumber akan langsung mengalir ke kontaktor yang akan langsung mengaktifkan kontaktor sehingga tegangan bisa sampai ke lampu. Pada yang berikutnya, bagaimana sistem kerja penerangan secara otomatis? Pada saat sistem mode otomatis, sistem bekerja berdasarkan input dari sensor cahaya atau potensel. Sehingga saat kondisi gelap atau malam hari, resistansi LDR berubah sehingga rangkaian mengaktifkan magnetik kontaktor dan lampu akan menyala. Sebaliknya, jika kondisi terang atau siang hari, sensor akan memutus rangkaian kendali sehingga MC tidak aktif dan lampu padam. Sistem ini membuat penerangan bekerja tanpa intervensi manusia dan lebih efisien secara energi. Yang ketiga, apa fungsi magnetik kontaktor pada kendali penerangan tersebut? Nah, pada praktik kali ini, MC berfungsi sebagai saklar elektromagnetik yang menghubungkan dan memutus arus listrik beban ke lampu dari listrik ke beban lampu. MC bekerja berdasarkan sinyal pada rangkaian kontrol, baik secara manual melalui saklar maupun otomatis melalui sensor. Di mana saat kumparan MC diberi tegangan, maka kontak akan menutup sehingga lampu menyala. Dan saat tidak diberi tegangan, kontak akan terbuka sehingga lampu mati. Untuk yang pertanyaan terakhir, berdasarkan pengalaman Anda setelah praktik, apa keuntungan dan kekurangan pada sistem kendali auto manual penerangan outdoor tersebut? Keuntungannya yang pertama, fleksibel, dapat digunakan secara otomatis maupun manual sesuai kebutuhan. Yang kedua, efisiensi energi. Mode otomatis hanya akan menyalakan lampu saat diperlukan, sehingga dapat mengefisienkan rangkaian. Yang berikutnya, memudahkan pemeliharaan. Ketika kita mau melakukan pemeliharaan atau maintenance, mode manual bisa digunakan saat terhapus setting. Yang berikutnya lebih aman. Dengan adanya MC mengurangi risiko kerusakan pada salur utama. Kekurangannya, yang pertama rangkaian lebih kompleks dibandingkan dengan sistem manual biasa. Yang kedua, biaya instalasi lebih tinggi karena diperlukan penambahan komponen seperti magnetic kontaktor, LDR, dan selector switch. Yang ketiga, ketergantungan pada sensor. Jika sensor rusak, sistem otomatis tidak dapat bekerja dengan optimal. Kesimpulannya,
Berdasarkan hasil praktikum penerangan jalan atau taman, dapat disimpulkan bahwa tujuan praktikum pada umumnya telah tercapai. Hal ini ditujukan dari kemampuan saya sebagai mahasiswa dalam menggambar diagram pengawasan yang sesuai dengan dasar perancangan instalasi listrik yang aman. Praktikum yang melibatkan komponen seperti MCB, MC, LDR, dan selector switch, serta lampu penerangan dapat saya lakukan dengan baik. Sehingga sistem dapat bekerja dengan baik dalam mode manual maupun otomatis, walaupun sedikit ada miss pada awal, yaitu terbaliknya terbaliknya netral dan ground pada sambungan terminal. Setelah diperbaiki, rangkaian dapat berfungsi dengan baik dengan distribusi tegangan yang stabil pada kisaran 209 hingga 212 volt, serta penyaluran daya yang mampu menjangkau seluruh titik beban. Selain itu, hasil pengukuran tahanan isolasi bagi fasa netral, fasa ground, dan netral ground menunjukkan nilai over limit yang menandakan tidak adanya kebocoran arus, dan kondisi isolasi kabel masih sangat baik serta aman digunakan. Secara keseluruhan, instalasi yang dibuat telah memenuhi aspek fungsi, keandalan sistem, serta keselamatan kerja sistem penerangan outdoor. Mungkin sekian untuk job kali ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.